Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami berkelompok bertiga, ada Pak Reza, saya sendiri, Sri Rezeki, dan Pak Walan akan mempraktekkan untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2-3. Pada bagian pertama, kita sudah membagi. Yang pertama adalah Pak Walan sebagai coach dan Pak Reza sebagai coach. Pada beliau, Pak Reza dan Pak Walan dipersilakan. Terima kasih. Baik, silakan Pak Reza dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Walan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Reza. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Walan? Alhamdulillah, alamin. Sehat selalu ya, walaupun sedikit batuk nih, Pak Reza ya. Wah, lagi batuk. Iya. Tidak ngurangi semangat. Siap, kan? siap. Nah, pertemuan kali ini sepertinya saya mau ada yang perlu diobrolin nih dengan Pak Walan. Siap. Nah, menurut Pak Walan di sekolah ini, pandangan Pak Walan bagaimana sih tentang sampah menurut Pak Walan? Pandangan sampah ya. Waduh. Iya. Ini pas banget nih di masalah saya nih ya, benar-benar pas gitu ya. Oh, ada masalah juga tentang sampah, Pak Walan. Betul. Aduh. Nah, Padahal cocok banget, iya. Pak Walan. Padahal udah dari pas sekolah, waktu pas sekolah, setiap guru upacara dengan dengungkan itu cara buang sampah yang betul pada tempatnya. Kan kita ada kantin gitu kan. Tetap aja anak-anak itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, masih ada yang berceceran gitu loh di tangga gitu. Apalagi kalau misalnya jatuh gitu kan, tumpah, itu langsung tinggal gitu aja. Dan itu sering saya ketemukan gitu, dan sering berkali-kali saya umumkan di upacara tuh gak mempan gitu loh. Wah, sepertinya saja dari luar saya bilang gitu kan gitu. Jadi benar-benar rumit ini masalah ini gitu loh. Nah, menurut Pak Walan itu kelihatannya masalahnya ada di mana, Pak? Ada di guru kah, ada di murid kah, atau dari mana? Kalau dari murid ya gitu. Kalau dari murid sebenarnya mungkin saya pernah tanya sama yang lain gitu kan. Wah, itu sih anak SD biasa Pak Walan, katanya emang begitu gitu. Tapi bagi saya, ini enggak hal yang biasa nih, ini kita rubah nih ya. Rubah karakternya gitu loh. Nah, pernah tempo hari saya usulkan sama wakil kepala sekolah nih, gitu kan, gitu, bahwa sama wakil kepala sekolah bilang Iswan gitu kan, Pak, gimana kalau kita adakan setiap Jumat itu, gitu kan, setelah sholat duha, terus tadarus, 2 kelas saja, kita kan ada 30 kelas nih, 33 rombel, Ya, betul. 2 kelas kita kerja bakti, gitu kan, atau sebentar nunggu tetangga gitu kan, sambil lihat siapa yang siswa yang buang sampah sembarangan di dalam, ya tegur segala macem. Terus kalau misalnya belum terlambat, ya Pak terlambat, ada yang ngepelin gitu, setiap Jumat aja gitu kan, gitu buat sekolah. Nah, saat ini masih belum direspon aja jawabannya. Ya sudah, saya sangat setuju Pak Walan gitu loh. Tapi Pak Walan aja yang kirim ke grup ya, kasih saya gitu loh. Saya berpikir harusnya siap, nanti saya ini gitu kan, gini gitu. Tapi bilang gitu. Nah, saya tunggu berapa kali, berapa hari, nggak pernah, sampai sekarang juga belum ada respon yang cukup. Ada tindak lanjut. Iya, lanjut gitu loh. Wah, berarti omongan saya nggak disetrum gitu kan. Jadi bertanya-tanya, aduh ini gimana gitu. Masa mesti saya seorang guru yang bukan apa-apa gitu mengumumkan, menyuruh guru-guru gitu kan, yang saya bukan apa-apa kan nggak enak. Walaupun di CC kan kesana kan apa? Kesannya kayak nyuruh gitu kan. Walaupun CC waktu pas sekolah, saya pas sekolah. Nah saat ini saya jadi masih berpikir, trouble cara apa lagi gitu loh. Tapi menurut saya, Pak, pandangan saya, ini malah jadi kekuatan Bapak. Kekuatan Bapak. Nah, satu hal di upacara, di amanat, bisa Bapak berikan amanat itu, Pak, kepada anak-anak. Ya. Jadi mungkin guru-guru pun bisa mengikuti amanat dari Bapak. Itu kekuatan dari Bapak sendiri yang bisa untuk memecahkan masalah ini, Pak. Ya. Bisa Bapak gunakan juga. Bagaimana menurut Bapak? Saya akan coba kali ya gitu. Tapi kalau tahapan membersihkan
itu sih udah sering berkali-kali gitu. Cuma usulan apa usulan dibuat begitu, takutnya tadi apa kurang koordinasi gitu loh. Misalnya saya langsung bilang begini, usul begini gitu kan, kecuali ada pengawas libat ke saya, nah itu saya berani gitu loh. Tapi kalau usulan dari saya masih belum pede nih gitu loh, belum pede gitu. Paling gini kali ya Pak Rega, paling gini Pak Rega, mungkin saya jatuhnya paling datang ke guru-guru kali ya, ke guru-guru gitu kan, ke guru-guru meyakinkan saya punya usia begini-begini, gimana kira-kira cepat tidak gitu kan, terus gitu loh, terus ke guru kelas rendah saya kan gimana gitu kan, ada beberapa itu gitu kan, nanti mungkin saya masukkan ke baru ke mana, ke usulkan ke kepala sekolah. Nah, karena mungkin waktu pas sekolah mungkin kurang begitu gitu, walaupun saya udah bilang wakil kepala tapi belum ada tindak lanjut gitu, mungkin itu kali langkah-langkah saya seperti itu. Ini akan saya coba nih Pak Rega nih gitu. Bagus sekali Pak Walan, itu prioritas utama tuh. Betul gitu. Prioritas utama Pak Walan sebagai guru yang melihat masalah di sekolah ini ya Pak ya. Iya betul. Nah itu Walan bisa melakukan kapan Pak kira-kira Pak? Insya Allah dalam 3 minggu inilah ya, nanti seminggu ini untuk kelas seminggu ini kelas rendah gitu. Kalau itu ada sekitar 3 kelas kan, ada sekitar 15 rombel iya, apa-apalah emang saya begitu satu gitu setuju. Nanti mungkin kelas itu kan nanti ada respon tuh kan, oh iya begini gitu kan, ada tanggapan gitu kan, saya catat, terus nanti kelas tingginya keduanya terbawa lalu bikin sebuah proyek ke pas sekolah nanti. Bu nih, kayaknya program dan ini sudah disetujui oleh Ibu. Insya Allah mudah-mudahan ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, betul Pak. Berarti bisa terlihat ya kapan ini bisa terlaksana, kapan ini bisa anak-anak langsung bisa melakukan, bisa terlihat kan ya? Iya, Insya Allah. Hasilnya rencana Bapak itu bisa terlihat ya? Iya, Insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan ini agak lancar dan Bapak ini. Ya, nah, Bapak dalam posisi ini bertindak sebagai apa ya Pak? Saya mungkin bertindak sebagai guru kelas yang peduli dengan lingkungan sekolah saja gitu, ya kan? Tentunya dengan koordinasi dengan wakil kepala sekolah ya, tentunya gitu. Saya nggak langsung ke mana gitu kan. Insya Allah saya punya komitmen supaya sampah ini bisa bersih gitu kan, perlahan-lahan gitu kan gak enak juga kalau kedatangan dari dinas tiba-tiba sampah ada gitu kan gitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar mereka gitu. Baik Pak Walan, bagus sekali apa yang akan Bapak lakukan, apa yang Bapak kerjakan. Menurut Bapak siapa yang dapat membantu untuk melaksanakan kegiatan ini Pak? Insya Allah saya akan memberdayakan ketua kelas kali ya, saya akan berdayakan ketua kelas ya, gitu kan, dengan pengurusnya gitu kan, agar semua itu bisa menilai secara secara kelompok, secara kelas gitu kan, ditambah dengan penjaga sekolah nanti untuk pantauan. Penjaga sekolah. Iya. Penjaga sekolah. Jadi nanti yang penting terutama ketua kelas. Gitu. Khawatir kan penjaga sekolah itu kan tidak di tempat ya, karena kan ada di mana gitu kan gitu loh. Mungkin ketua kelas kali yang sebenarnya ketua kelas. Dengan ketua kelas dengan guru kelasnya ya, dengan guru kelasnya nanti sebagai pantau ya, dengan guru sebagai pantaunya. Itu mungkin yang itu nanti teknologi seperti itu dapat membantu Pak Walan bantu saya dalam bekerja. Guru kelas dengan ketua kelas. Ya, bagus sekali Pak Walan. Siap. Nah, terakhir nih, apakah Pak Walan bisa melaksanakan ini semua dengan bantuan ketua kelas dan wali kelas, bisa terlaksana dengan baik apa tidak? Insya Allah bisa, tentunya dengan segala komitmen bersama gitu kan, bahwa sekolah ini adalah milik kita, ya kan, milik bersama gitu. Ketika pagi-pagi dalam keadaan bersih, pulang pun dalam keadaan bersih. Mungkin dengan arahan seperti ini gitu kan, mungkin anak-anak akan mengerti gitu. Oh iya kan Pak, pagi kita bersih, pulang juga harus bersih. Itu mungkin kita beberkan ke anak-anak
pejabat itu, biar dia mereka paham gitu, bahwa awalnya bersih, pulang juga harus bersih. Itu barangkali. Ya. Insya Allah bisa ini. Siap, siap. Terima kasih banyak, semoga sekolah kita semakin maju ya Pak Walan. Ya, sama-sama Pak Rega. Ini juga baru terpikirkan dengan Pak Rega gitu. Oh iya, baru ini gitu. Tadinya masih belum kebayang nih, tapi sekarang sudah kebayang Pak Rega. Oh iya, oke. Makasih Pak Rega yang sudah mengalirkan ya ide-idenya gitu loh. Tadinya masih ragu-ragu nih. Siap, terima kasih Pak Rega atas supportnya. Luar biasa nih coach dan coachingnya, perlu ditepuk tangan ya semuanya. Oke. Ya, untuk terima kasih untuk bagian kedua adalah pengamatnya Pak Rega ya. Ya. Kasih evaluasi dulu kali. Evaluasi dulu dikit. Karena kan Bu Kiki pengamat nih. Ya. Ya, saya atau Pak Walan. Ya. Terima kasih untuk pengamatan teman saya Coach Rega dan Coach Pak Walan. Di sini berdua sudah sangat alur dari Tirta sudah memenuhi semuanya, dan coachnya juga terbuka memberikan pernyataannya. Kemudian coachnya juga bersemangat sekali untuk mendapatkan solusi nih. Jadi antara keduanya saling bermitra, sehingga apa yang ingin didapatkan dari coaching sudah akan bisa ya dilakukan ketika mendengarkan penjelasan atau pernyataan-pernyataan terbuka dari coachnya. Ada jalan-jalan yang memang bisa dilaksanakan seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita dari grup apa nih? Kita belum ada grup ya. Nah, kita mulai saja. Alhamdulillah pada siang ini saya sebagai pengamat atas nama Rega Damanik dan teman saya yang bernama Pak Walan Yudiani sebagai coach dan juga Bu Sri Rezeki sebagai coaching. Mari kita simak apa yang dipersembahkan oleh kelompok kami. Kita silakan lihat menggunakan alur Tirta yang sudah kami pelajari sebelumnya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Walan. Kabar, gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, ini mau bertanya nih sama Bu Sri nih. Ya, boleh banget, Pak Walan. Aku tuh nelpon terus nih. Iya. Kira-kira ada apa ya? Iya Pak Walan, kemarin tuh sampai sekarang pun ada masalah nih yang ingin diperhatiin ke Coach Walan. Iya. Baik. Ada masalah tentang apa? Sekolah, kelas, atau yang lain-lainnya? Di sekolah sih Pak Walan. Oh, sekolah ya? Iya. Berkenaan dengan motivasi dan motivasi guru-guru sesama rekan sejawat nih Pak Walan. Iya. Dan juga keilmuan untuk pendidikan dan pembelajaran mereka, seperti itu. Jadi itu mungkin masalah-masalahnya ya. Yeah. Bisa diidentifikasikan kira-kira selain apa motivasi atau mungkin yang lainnya sehingga tidak seragam di dalam ada keinginan Bu Sri untuk secara bersama-sama gitu loh. Ya, saya kan pinginnya kita maju bersama, kemudian sukses bersama dan semangat bersama, itu yang terpenting. Jangan sampai ketika satu guru hanya satu guru aja yang keren atau bagus, tapi kita ingin semuanya nih guru-guru juga bagus Pak Walan, seperti itu. Dari berapa guru ya? Dari berapa guru? Ada 4 guru. Oh, ada 4 guru. Dari 4 guru itu ya ada 1 orang atau 2 orang yang sudah mau untuk diajak ini? Atau semuanya? Sepertinya harus semuanya ya, harus karena semuanya. juga, tapi saat ini baru ada 1.
ada 4 kan, kemudian Ada mereka ada 4 yang harus kita semua bangun motivasinya seperti itu. Tapi saat ini belum ada tanda-tanda misalnya satu orang yang mau ikut gitu. Oh, ada ya. sih. Yang memang iya ada yang ketika harus kita semangatin banget gitu Pak Walan, secara personal gitu. Kayaknya emang harus dideketin gitu Pak Walan. Ada rencana untuk apa kira-kira untuk Bu Kiki? Rencananya sih kalau dilihat-lihat ya itu tadi ya, harusnya kita pendekatan personal dulu sepertinya. Kemudian juga kita saling apa ya, mungkin saling menyapa gitu ya Pak Walan ya, menyapa. Jadi ada pendekatan antara satu guru dengan guru lain dan saya dengan mereka semuanya, sehingga ketika ada kita ajak dalam kegiatan-kegiatan peningkatan pembelajaran, profesionalitas guru, itu mereka jadi semangat juga sih ya, gitu Pak Walan. Jadi sudah ada juga pendekatan, kemudian nanti mungkin ada pelatihan kali ya, pelatihan yang share bersama-sama gitu ya. Ada kekuatan yang lain yang membuat misalnya Kiki Bukit Busri misalnya untuk supaya teman-teman ini menjadi semangat gitu. Iya, saya udah punya rencana tuh Pak Walan ini artinya saya mau bikin hadiah kan cuma 4 orang tuh ya kan. Mungkin kita buat hadiah yang mungkin reward ya. Ya pokoknya yang bisa memberikan makna sama mereka. Biasanya kan kalau orang yang dikasih hadiah juga atau nanti kita makan bareng gitu ya. Asik ya. Seperti itu. Membangkitkan semangat teman-teman semua gitu. Iya betul. Ada cara lain yang menjadi meyakinkan ke teman-teman selain itu? Iya, bisa menyapa secara personal aja kali ya Pak Walan. Personal. Yang lebih utama itu rencananya apa yang paling pas yang akan dijalankan dalam waktu dekat ini? Yang kira pas gitu. Yang pertama sapa dulu sepertinya, sapa. Kemudian kita apa namanya, memberikan mungkin kenangan atau hadiah gitu ya, souvenir. Kemudian bisa dia langsung ya. Ada kegiatan yang akan kita tuju, pembelajaran misalkan ada training atau pelatihan apa gitu Pak Wawan. Dalam berapa hari nih kira-kira rencana itu dilaksanakan? Pekan depan sepertinya Pak Wawan. Pekan depan ya. Pekan depan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar gitu loh. Semua juga sama-sama agar semua yang ditujukan sama Bu Sri juga semuanya jadi sama-sama maju bersama ya Buki ya. Gitu. Jangan hanya majunya Buki saja gitu. Dengan cara ini Bu Kiki bisa ngajak teman-temannya untuk bersama-sama untuk maju. Oke, keren Bu Kiki. Ya, terima kasih ya Pak Wawan. Ya, sama-sama Bu Sri. Baik, hebat Coach Walan dan Coach Kiki. Nah, evaluasi dari saya, alhamdulillah kompetensi inti coachnya sudah ada. Ada 3. Yang pertama kehadiran penuh dari Pak Walan, melihat bagaimana perasaan Kiki, bagaimana keinginannya, bagaimana masalahnya, itu sudah terlihat, sudah dikeluarkan kemampuannya oleh Pak Walan. Yang kedua, mendengarkan aktif, sudah jelas tadi ya, Pak Walan sudah mendengarkan aktif, mendengar curhatan dari Bu Kiki nih, banyak sekali tadi. Yang ketiga, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dari hati ke hati kayaknya nih, sangat berbobot, jadi solusinya pun cepat tercapai, cepat terangsang ya, jadi tergali. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai evaluasi antara Coach Walan dan Coach Kiki. Dan juga satu lagi, alur tirtanya sudah tepat dari mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi sampai tanggung jawab. Terima kasih
Coach Walan dan Coach Kiki. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rega dan Bu Sri dan semua yang ada nanti yang melihat, hari ini kita akan praktek tentang coaching ya, antara coach dan coachee tentang permasalahan-permasalahan di kelas atau di sekolahnya. Terus selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman kami. Oke. Ya. Selamat siang Pak Rega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kiki. Allah ya. Sehat ya Pak Rega ya. Alhamdulillah sehat dong. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah bisa hadir di Zoom kali ini, siang ini. Kita mau ngobrolin apa nih ya Pak Rega? Untuk sekitar 10 menit ini kira-kira apa saya nih ada unek-unek nih Bu. Oh gitu Unek ya. yang harus saya curhatkan kepada Ibu, ceritakan kepada Ibu nih. Pengen berbagi nih Bu. Ya boleh banget, boleh banget. Jadi kita mau ngomongin curhatan Pak Rega ya. Ya betul Bu, kurang lebih seperti itu. Iya. Kita punya waktunya pendek nih Pak Rega. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa didapatkan. Jadi apa yang Pak Rega inginkan dari percakapan kita siang ini nih Pak Rega? Apa yang bisa saya inginnya masalah saya bisa diselesaikan Bu. Oke, masalah apa Pak Rega? Dalam hati saya nih ada nih Bu, saya ceritakan ya Bu ya. Iya boleh. Minggu lalu itu saya supervisi nih Bu. Iya. Setelah supervisi, Bapak Kepala Sekolah datangi saya Bu. Nah, kata beliau, Bapak pengawas itu kurang setuju kalau saya mengajar nggak pakai buku Bu. Nah, menurut Bu Kiki bagaimana nih Bu? Oh jadi Pak Rega dipanggil ya sama kepala sekolah berkenaan dengan pengawas yang agak metode. Ya betul, buku. Kenapa Pak Rega nggak pakai buku begitu ya? Betul itu Bu. Mereka menyampaikan apa Pak Rega? Menyampaikannya sih hanya begitu. Beliau bilang saya nggak setuju nih kalau pelajaran olahraga nggak pakai buku. Gitu menurut beliau. Iya. Oke, memang seperti ini gimana Pak Rega? Pak Rega, kalau saya sih sebetulnya Bu bukan tidak pakai buku, tapi saya pakai media pembelajaran Bu, seperti video yang saya upload di YouTube gitu. Setelah di-upload di YouTube, saya share ke anak-anak untuk anak-anak belajar kapanpun dan dimanapun mereka berada. Setelah mereka pelajari di rumah, baru saya pelajari di sekolah, begitu Bu. Oh, nah, gitu. Ya itu metode pelajaran saya. Berarti sudah ada menggunakan pembelajaran video ya? Ya. Oke, alhamdulillah ya. Dan mereka anak-anak itu senang ya Pak sebenarnya? Senang sekali Bu Kiki. Bahkan menurut saya anak-anak itu lebih antusias mengikuti pelajaran saya Bu. Gitu. Kalau menurut Pak Rega dengan pembelajaran melalui video ini sangat efektif Pak Rega? Sangat efektif sekali Bu Kiki. Banyak ada media dan metode yang saya gunakan itu anak-anak mudah paham akan pelajarannya. Jadi saya pun tidak usah terlalu banyak memberikan instruksi, karena instruksi semuanya sudah ada dalam video, sudah rinci, sudah detail Bu Kiki, begitu. Iya. Bagaimana antusias anak-anak Pak Rega dengan menggunakan antusias? Sangat antusias. Yang pertama, anak-anak sebelum pelajaran sudah banyak pertanyaan kepada saya mengenai pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Begitu. Jadi umpan baliknya sangat antusias kalau anak-anak itu Bu. Iya. Gitu. Berarti memang sangat bermanfaat sekali ya pembelajaran dengan media video tadi ya Pak Rega ya. Iya betul Bu, sangat bermanfaat sekali.
apa yang bisa Bapak Rega lakukan nih ketika ini bagus sekali pembelajaran dengan menggunakan media ini? Apa yang kira-kira Pak Rega akan lakukan? Yang saya lakukan sih pertama, Bu, mengumpulkan materi pembelajaran. Yang pertama dari buku, saya rangkum, mencari sumber-sumber dari internet, mungkin dari YouTube juga, saya rangkum semua, saya ketik. Nah, tapi ketikannya itu saya tidak print, saya buat rangkuman, diberikan jurnal, sudah selesai, sampai buat video begitu. Bagaimana Pak Rega melihat ya, ini bisa dilakukan, kemudian pengawas itu dan kepala sekolah sangat puas, bagaimana nih? Kalau menurut Pak Rega bagaimana nih cara? Oh iya ya, sebetulnya saya menggunakan buku juga ya Bu ya. Hanya saja saya tidak di print. Nah mungkin yang akan saya lakukan ini, saya akan membuat rangkuman-rangkuman yang saya buat sebelumnya menjadi modul ajar atau bahan ajar. Mungkin seperti itu Bu. Setelah saya buat, saya akan menghampiri Bapak Kepala Sekolah untuk memperlihatkan, ini loh kekurangan saya di minggu lalu itu. Itu mungkin yang akan saya lakukan, Bu. Wah, bagus sekali ya. Berarti ada rencana seperti itu ya, Pak Rega ya? Ya. Menguatkan. Oke. Iya. Nah, kalau menurut Pak Rega nih ya, kapan akan dilakukan? Di pekan depan atau bagaimana Pak Rega? Insya Allah pekan ini saya akan buat. Dimulai dari sekarang Bu, dimulai dari laptop saya tuh dicek nih bahan-bahan apa saja yang sudah saya buat, saya rapikan menjadi satu folder berdasarkan tema atau materi pembelajaran. Nah itu yang akan saya lakukan di minggu ini. Mungkin pekan kedua sudah rapi, sudah menjadi bahan ajar atau modul ajar untuk saya buatkan nanti sebagai bahan saya yang dianggap tidak membuat buku, padahal saya membuat. Gitu. Oke, luar biasa ya. Nanti yang akan membantu ceritanya untuk penyediaan itu siapa tuh Pak Rega? Ini untuk membantu saya akan mencoba ini Bu, KKG. KKG itu komunitas guru olahraga. Nah di sana komunitas guru olahraga itu saya sudah membuat tim sebetulnya. Saya sudah membuat tim dalam hal administrasi pembelajaran. Di sana ada tim editor. Nah, itu akan saya perdayakan untuk apa? Untuk membuat modul-modul ajar supaya lebih menarik. Wah, begitu. Jadi ya, tidak hanya lembaran saja, tapi ada yang menariknya, begitu. Oke. Baik, alhamdulillah ya Pak Rega ya. Di sesi coaching ini alhamdulillah, kalau menurut Bapak nih, apa yang Pak Rega dapatkan dari coaching siang ini? Yang jelas saya nyaman sekali Bu. Sudah berbicara dengan Ibu, sudah curhat dengan Ibu. Yang paling terpenting saya nyaman. Semua solusi itu datang juga dari saya. Kok saya berpikir saya tidak melakukan, ternyata saya sudah melakukan. Setelah berbicara dengan Ibu, ternyata masalah saya pun diselesaikannya oleh saya sendiri sebetulnya ya. Waduh, itu yang saya rasakan Bu. Baik, nanti pekan depan berarti kita jumpa lagi ya. Saya ingin banget nih mendengarkan cerita tentang kesuksesan yang akan Pak Rega dapatkan, ya kan? Amin, iya Bu, siap. Kapan saja Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu Kiki. Saya tidak sabar nih ya untuk mendengarkan ceritanya Pak Rega pekan depan. Oke, sampai jumpa di pekan depan ya Pak Rega ya. Iya, sampai jumpa Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, luar biasa. Tepuk tangan buat teman kita dua ini ya. Terima kasih Bapak pengamat. Semuanya sudah ikuti alur ya, Tirta, ada tujuan di situ, ada identifikasi ya kan, ada rencana aksi juga ada di situ ya kan, gitu pun tahunya juga ada gitu. Yang lebih keren lagi sebagai coach benar-benar mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga kunci benar-benar keluar semua tuh
pikiran itu. Jadi benar-benar apa ya, digali bener pemudaannya itu. Keren. Oke, sekali lagi buat hari ini. Terima kasih Pak Muhammad. Oke, kita kembalikan ke host yang awal. Silakan Bu Sri. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah di kelompok berkelompok ya, 3 orang. Saya Sri Rejeki dan teman saya Pak Rega dan Pak Walan sudah melaksanakan praktik dalam coaching pembelajaran. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan semangat dan peningkatan mutu menjadi guru yang profesional. Amin. Terima kasih Pak Rega dan Pak Walan. Siap. Terima kasih. Berkelompok dan berkolaborasi. Salam semangat bahagia. Salam dan bahagia. Semangat.